Bertani adalah pekerjaan mulia di hadapan Tuhan, maka jalani dengan penuh kebanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cabai Purwo 99, channelnya tempat berbagi pengalaman tentang budidaya cabai. Teman-teman, sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana cara kita mengenali ciri-ciri cabai kita atau mendiagnosa cabai kita di saat cabai itu kekurangan unsur hara kalsium, teman-teman. Namun sebelum saya menyampaikan ciri-ciri cabai yang kekurangan unsur hara kalsium, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu dalam perjalanan kehidupannya penuh keberkahan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan video ini. Mengingat unsur hara kalsium memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan cabai kita di masa vegetatif maupun generatif, maka kekurangan kalsium, unsur hara kalsium memiliki efek yang sangat nyata. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan berbagai masalah serius pada tanaman cabai, baik pada pertumbuhan akar, batang, daun, maupun pada proses produksi buah cabai nanti. Berikut ini adalah ciri-ciri atau kekurangan unsur hara kalsium pada tanaman cabai. Pertama, saat cabai itu terlihat kerdil atau pertumbuhannya lambat atau lemah, seperti hidup segan mati tak mau, walaya mutu walayahya, itu biasanya yang sangat mudah terdeteksi itu termasuk kekurangan unsur hara kalsium, teman-teman. Pertama. Yang kedua, pertumbuhan bulu-bulu akar cabai dan tunas-tunas muda pertumbuhannya sangat lambat. Biasanya akar tanaman cabai juga pendek, bahkan seringkali membusuk, teman-teman. Kalau yang di dalam seperti ini memang agak susah untuk mengenali. Yang ketiga, akar tanaman cabai tidak mampu menyerap unsur hara dari tanah dengan baik, sehingga tanaman tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan meskipun sudah sering dipupuk. Jadi dalam penyerapan unsur hara itu kurang maksimal, teman-teman. Yang nomor 4 adalah tanaman cabai itu mudah layu dan tidak tahan dengan kekeringan. Jadi kalau suasana terlalu panas itu biasanya, kalau bahasa Jawa ini ngelayung, itu salah satunya tandanya bahwa cabai itu kekurangan unsur hara, teman-teman. Yang nomor 5, tanaman cabai yang kekurangan kalsium itu biasanya rentan terserang berbagai jenis penyakit jamur,
termasuk bakteri seperti layu fusarium, layu bakteri, busuk akar, busuk batang, mati pucuk biasanya. Terus buahnya biasanya kena antraknosa, terus bercak daun. Itu bisa kita kenali bahwa itu merupakan kekurangan unsur hara kalsium, teman-teman. Selanjutnya nomor 6, bunga dari tanaman cabai yang kekurangan kalsium biasanya menguning atau mudah rontok biasanya. Terus dalam produksi bunga itu biasanya kurang lebat, agak terhambat begitu. Yang nomor 7, tangkai buah muda biasanya menguning hingga kuncup. Jadi enggak seger begitu tangkai buahnya biasanya. Terus kalau di cabainya itu dibelah, itu biasanya bijinya itu berwarna coklat kehitaman, teman-teman. Itu kalau teman-teman menemukan yang seperti itu tanda bahwa cabai itu kekurangan unsur hara kalsium. Yang nomor 8, bentuk dan warna buah cabai tidak sempurna keriput. Jadi enggak berisi begitu. Itu biasanya kekurangan unsur hara kalsium. Selanjutnya nomor 9, termasuk gejala kekurangan unsur hara kalsium pada buah cabai, yaitu biasanya terserang patek. Ada busuk seperti itu salah satu yang mudah kita kenali bahwa sumber atau akar masalahnya itu sebenarnya kekurangan unsur hara kalsium, teman-teman. Jadi salah satu pencegahan berarti kita harus memberikan unsur hara kalsium itu sendiri. Nomor 10, tanaman cabai yang kekurangan unsur hara kalsium biasanya rentan terserang virus Gemini biasanya. Ada kuning seperti itu salah satu tanda itu kekurangan unsur hara kalsium. Nomor 11 adalah daun-daun muda biasanya pada keriput, jadi warnanya tidak seger begitu. Terus pada ujung tepinya itu biasanya agak kuning. Nah, biasanya menjalar sampai ke tulang-tulang daun. Itu biasanya salah satunya kita deteksi bahwa itu kekurangan unsur hara kalsium. Nomor 12, biasanya batang tanaman cabai itu lemah, tidak kokoh. Jadi batangnya itu tidak berisi, teman-teman. Jadi tengahnya itu melompong begitu, tipis batangnya. Nomor 13, daun cabai memiliki bentuk yang tidak sempurna. Ukuran kadang-kadang kecil, kadang-kadang bisa keriting seperti itu. Itu salah satu tanda juga kekurangan unsur hara kalsium. Selanjutnya yang nomor 14, tunas muda yang telah tumbuh itu terkadang sering mati. Itu salah satu ciri juga ketika kita mendiagnosa bahwa itu kekurangan unsur hara kalsium.
Yang nomor 15, terjadi klorosis sepanjang tepi daun yang muda dan ujung daun membengkok. Jadi bentuknya enggak sempurna seperti daun cabai biasanya. Dan yang terakhir adalah biasanya biji dari buah cabai itu yang sudah tua, sudah kita panen itu biasanya, coba kita penyet-penyet atau kita patahkan, itu biasanya melompong, kurang berisi begitu. Itu mudah sekali untuk mengenali bahwa cabai kita itu kekurangan unsur hara kalsium. Setelah kita mengenali, mendiagnosa bagaimana caranya tahu kondisi cabai kita, bahwa cabai kita itu kekurangan unsur hara kalsium, teman-teman. Di akhir video ini saya mau ngasih solusi agar tanaman cabai kita itu tidak kekurangan unsur hara kalsium. Langkah pertama adalah di saat persiapan lahan kita perlu ngasih dolomit yang menurut saya harusnya sih cukup banyak. Jadi paling tidak itu, kalau saya sih dari pengalaman saya walaupun tidak memakai pupuk dasar kimia, semuanya saya kasih dolomit. Saya memakai dolomit yang merek Mafertil, itu unsur hara kalsiumnya cukup tinggi, walaupun harganya juga lumayan tinggi. Tapi menurut saya untuk antisipasi cabai kita itu kekurangan unsur hara kalsium, perlu kita kasih dolomit yang secukupnya. Kita ukur dengan kemampuan dompet kita lah tentunya. Yang nomor 2, selanjutnya, sebelum kita tutup mulsa, itu menurut saya kita semprotkan, kita kasih unsur hara kalsium ke bedengan yang mau kita tutup mulsa itu bisa kita kasih, kalau merek bisa Kalha, bisa CNG atau apapun itu yang mempunyai unsur hara kalsium tinggi, kita semprotkan di bedengan kita. Itu menurut saya satu langkah yang positif. Kalaupun toh tidak, menurut saya nomor 3, unsur hara kalsium yang tinggi itu seperti Kalha, CNG dan yang lainnya, itu kita kocorkan saja di lubang tanam. Itu salah satu atau di antara sekian solusi agar cabai kita itu tidak kekurangan unsur hara. Tentunya setelah cabai itu tumbuh, perlu kita ulangi lagi dengan pengocoran, bisa dengan penyemprotan, bisa. Yang penting ketika kita tahu ada cabai kita kenali ada ciri-ciri yang sudah saya beberkan tadi, secepatnya kita memberikan apa yang dibutuhkan tanaman cabai itu sendiri, teman-teman.
Kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam dari pinggir Alas Purwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.